Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film The Thaw yang dirilis pada tahun 2009. Di dalam film ini bercerita tentang sekelompok peneliti yang menemukan bangkai mamut dari dalam bongkahan es. Awalnya mereka sangat senang setelah menemukan bangkai utuh dari mamut yang berusia ratusan ribu tahun. Namun tanpa mereka sadari ada makhluk berbahaya yang mulai muncul dari dalam tubuh mamut. Makhluk kecil itu berpotensi memusnahkan umat manusia. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan video dokumentasi dari seorang ilmuwan bernama Dr. Crippen. Bersama dengan video itu, kita juga diperlihatkan berita tentang manusia yang mulai terjangkit wabah aneh. Lalu bagaimana wabah itu bisa terjadi? Mari kita balik ke beberapa waktu sebelum terjadinya wabah ini. Sebelumnya, Dr. Crippen adalah seorang ilmuwan peneliti yang bertugas di Kutub Utara. Di sana, Dr. Crippen melakukan penelitian tentang dampak buruk pemanasan global pada beruang kutub. Ketika Dr. Crippen dan timnya sedang mencoba membantu seekor beruang kutub, mereka menemukan bangkai mamut yang masih utuh di dalam sebuah bongkahan es. Dr. Crippen sangat senang ketika menemukan bangkai mamut prasejarah. Ia kemudian meminta anaknya yang bernama Evelyn untuk datang dan melihat bangkai dari mamut. Dr. Crippen juga memberitahu Evelyn bahwa dirinya tidak akan sendiri karena akan ada 3 mahasiswa yang datang ke pusat penelitian Dr. Crippen. Setelah menelepon anaknya, Dr. Crippen mulai menghadapi masalah. Baru beberapa jam beruang itu ditangkap, beruang itu tiba-tiba saja meninggal tanpa sebab yang jelas. Dr. Crippen dan yang lainnya pun menjadi bingung dan mereka mencoba mencari tahu tentang penyebab kematian si beruang. Setelah diteliti, Dr. Crippen menemukan sebuah telur kutu dari spesies kutu prasejarah di dalam tubuh si beruang. Kutu ini memiliki bentuk yang lebih besar dari kebanyakan kutu dan mereka cenderung masuk ke dalam tubuh makhluk hidup lalu bertelur di dalamnya. Ternyata sebelum beruang itu ditangkap, beruang itu telah memakan sedikit bagian dari bangkai mamut. Dr. Crippen dan timnya pun menyimpulkan bahwa kutu prasejarah itu berasal dari bangkai mamut yang baru saja mereka temukan. Sekarang kutu itu mulai menyebar dan menginfeksi tubuh dari seluruh tim Dr. Crippen. Satu persatu anak buah Dr. Crippen mulai terinfeksi dan dijadikan sarang dari kutu prasejarah. Untuk mencegah penyebaran kutu itu meluas, Dr. Crippen meminta salah satu temannya yang bernama Edward untuk membunuh tim yang lain satu persatu. Lalu dirinya ingat bahwa dia telah mengundang anaknya datang ke tempatnya. Karena tidak ingin Evelyn terlibat dalam masalah, Dr. Crippen mencoba menghubungi Evelyn untuk melarangnya datang ke pusat penelitian. Tetapi usahanya tidak berhasil. Karena tidak berhasil menghubungi Evelyn, Dr. Crippen meminta tolong pada temannya yang bernama Bart untuk mencegah Evelyn datang ke pusat penelitian. Bart ini bekerja sebagai pilot helikopter di pusat penelitian Dr. Crippen. Di siang harinya, 3 mahasiswa itu pun datang ke tempat Bart untuk bersiap pergi ke pusat penelitian Dr. Crippen. Ketiga mahasiswa itu bernama Atom, Federico, dan Link. Ketiga mahasiswa datang ke pusat penelitian Dr. Crippen untuk mempelajari dampak pemanasan global pada beruang kutub. Ini merupakan kegiatan kampus mereka, di mana pihak kampus mengirim mahasiswanya untuk datang ke pusat penelitian. Ketika Bart ingin mengantar ketiga mahasiswa ke pusat penelitian Dr. Crippen, Evelyn tiba-tiba saja datang untuk menemui Dr. Crippen. Bart telah memintanya untuk tidak ikut karena Dr. Crippen sendiri yang menyuruh Evelyn untuk tidak datang menemuinya. Akan tetapi Evelyn memaksa untuk ikut dan ia langsung masuk ke dalam helikopter. Bart pun dengan terpaksa untuk mengajak Evelyn. Sesampai di pusat penelitian, ketiga mahasiswa, Evelyn dan juga Bart tidak dapat menemukan keberadaan Dr. Crippen dan timnya. Mereka pun sedikit bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi pada tempat tersebut. Ketika berkeliling pusat penelitian, Atom, Evelyn, dan Bart menemukan bangkai beruang kutub di salah satu kamar. Lalu Bart dengan sengaja menyentuh tubuh beruang itu dan ia pun tergigit oleh salah satu kutu. Tanpa ia sadari, kutu itu masuk ke dalam tubuh Bart. Setelah itu, Bart memberitahu Evelyn bahwa dirinya sempat mendengar suara tembakan di sekitar pusat penelitian. Karena khawatir, Evelyn pun mencoba menghubungi radio telepon milik ayahnya. Lalu telepon itu dijawab oleh pacar ayahnya yang bernama Jane. Sebenarnya hubungan Evelyn dan ayahnya tidak akur semenjak ibu Evelyn meninggal. Ketika ibu Evelyn dimakamkan, Dr. Crippen berhalangan hadir dan hal tersebutlah yang membuat Evelyn menjadi benci pada ayahnya. Kini Dr. Crippen telah berpacaran dengan salah satu timnya yang bernama Jane. Semenjak ayahnya dan Jane berpacaran, Evelyn menjadi tidak menyukai Jane. Karena hal tersebut, Evelyn tidak ingin berbicara dengan Jane.
Ia pun meminta Jane untuk memberikan teleponnya pada ayahnya. Kemudian Dr. Crippen meminta Evelyn untuk tetap berada di tempatnya sekarang. Evelyn pun dengan terpaksa mengikuti keinginan ayahnya. Di sisi lain, Jane sangat takut jika dirinya akan ditembak seperti anggota tim Dr. Crippen yang lain karena dirinya ini sudah terinfeksi oleh kutu tersebut. Kemudian ia memutuskan untuk menembak Edward serta Dr. Crippen. Setelah menembak mereka, Jane pun segera pergi ke tempat Evelyn dan yang lainnya berada. Di malam harinya, saat mereka sedang tertidur, Link dan Federico melakukan mantap-mantap di salah satu kamar. Ketika lagi enak-enaknya, Federico sangat terkejut setelah melihat seekor kutu masuk ke selimut Link. Federico ini sejak kecil memiliki fobia terhadap kutu dan hewan kecil lainnya. Maka dari itu, ia pun menjadi panik setelah melihat hal tersebut. Karena takut ada banyak kutu, Federico memutuskan untuk tidur bersama dengan yang lainnya. Ketika semua tertidur, Evelyn terbangun setelah dia mendengar suara motor yang datang dari kejauhan. Ia pun segera memeriksa keluar dan di sana dia menemukan Jane dalam keadaan tidak sadarkan diri di dalam helikopter. Kemudian Atom dan Bart segera membawa Jane ke salah satu kamar. Melihat Jane dalam keadaan tidak sehat, Evelyn menjadi sangat khawatir pada ayahnya. Terjadi sedikit kepanikan di sana setelah mereka melihat kondisi Jane. Federico meminta Bart untuk segera membawa semua orang pergi dari tempat itu. Ia juga memberitahukan bahwa Link digigit banyak kutu hingga tubuhnya mengalami beberapa bekas gigitan. Ketika mereka ingin mengecek keadaan helikopter, mereka sangat kaget karena helikopter mereka mengalami kerusakan parah sehingga mereka harus menunggu bala bantuan datang. Bart berpikir mungkin ini adalah ulah dari Jane. Kemudian Link memberitahu mereka semua jika Jane menjadi sesak nafas dan mengeluarkan lendir kecoklatan dari dalam mulut dan matanya. Mereka pun segera melihat keadaan Jane. Akan tetapi Jane sudah tidak bisa diselamatkan. Sebelum meninggal, Jane berpesan bahwa mereka semua tidak boleh pergi dari tempat itu. Lalu mereka memutuskan untuk menyegel kamar tempat mayat Jane berada. Mereka mengira mungkin saja Jane mengalami penyakit yang bisa menular ke manusia lain. Evelyn yang sangat bingung dengan keadaan di sana berinisiatif untuk pergi ke tempat penelitian ayahnya yang berada tidak jauh dari tempat penelitian pusat. Atom ikut bersama Evelyn dan mereka pun segera pergi ke tempat penelitian. Di sana mereka merasa kagum setelah menemukan bangkai mamut prasejarah. Dengan teliti, Evelyn melihat adanya sejenis telur kutu di dalam kepala bangkai mamut. Mereka berdua menyimpulkan bahwa telur kutu itu mencair bersamaan dengan mencairnya bangkai mamut itu. Kemudian Evelyn dan Atom berpikir bahwa Jane telah membunuh seluruh tim Dr. Crippen dan juga Dr. Crippen karena suatu alasan. Mereka berdua pun segera kembali ke pusat penelitian. Karena penasaran dengan penyebab kematian Jane, Evelyn pun menerobos masuk ke kamar tempat jenazah Jane berada. Evelyn segera memeriksa tubuh Jane dan di sana dia menemukan telur kutu berada di perut Jane. Telur kutu itu sama persis seperti telur yang ia temukan di bangkai mamut. Dari sini Evelyn menyimpulkan bahwa kutu tersebut dapat masuk ke tubuh makhluk hidup lainnya. Lalu Evelyn, Bart, dan Atom segera membungkus tubuh Jane dengan plastik dan membawanya ke ruangan yang sama dengan mayat beruang kutub. Kemudian datanglah Federico yang memberi kabar bahwa beberapa jam lagi helikopter penyelamat akan datang dan membawa mereka ke tempat yang aman. Mendengar hal tersebut, Evelyn meminta mereka untuk tidak pergi kemana-mana. Evelyn mulai mengerti maksud dari perkataan Jane sebelum dia meninggal. Tujuan Jane merusak helikopter mereka adalah untuk mencegah mereka keluar dari wilayah yang dikarantina itu. Jane takut jika salah satu dari mereka terinfeksi akan berpotensi menularkan wabah kutu itu ke banyak manusia di luar sana. Oleh karena itu, Evelyn meminta yang lainnya untuk berdiam di sana dan mengkarantina diri sendiri. Sayangnya rencana tersebut tidak diterima oleh Federico. Federico sudah sangat tidak tahan berada di tempat yang penuh dengan kutu. Evelyn mencoba menjelaskan pada Federico bahwa ada kutu yang menginfeksi seluruh tim Dr. Crippen. Kutu itu juga kemungkinan telah menginfeksi Link. Kemudian Bart juga mengakui bahwa dirinya telah terinfeksi oleh kutu setelah dia menyentuh bangkai beruang. Federico masih tidak percaya bahwa Link terinfeksi oleh kutu-kutu tersebut. Ia pun berpikir mungkin saja dirinya juga telah terinfeksi karena semalam dia sempat mantap-mantap dengan Link. Evelyn dengan cepat mencoba untuk menghubungi pusat kesehatan untuk melaporkan wabah baru tersebut. Akan tetapi Federico mencegah hal itu dan ia langsung menghancurkan alat komunikasi di pusat penelitian itu. Ia takut jika Evelyn mengadukan wabah itu, helikopter penyelamat tidak akan datang. Sementara itu, tubuh Link mulai menunjukkan gejala yang sama seperti Jane. Evelyn segera mengecek perut Link dan dia menemukan banyak telur kutu di perutnya. Melihat hal tersebut, Bart menjadi khawatir karena dirinya juga telah terinfeksi. Kemudian Bart meminta Atom dan Evelyn untuk memotong tangannya yang telah menjadi sarang kutu itu. Dengan sangat terpaksa, mereka pun langsung mengamputasi tangan Bart. Setelah mengamputasi tangan Bart, Evelyn menemukan catatan ayahnya yang berada di dalam sebuah tas.
Di dalam catatan, Dr. Crippen telah menulis informasi tentang kutu tersebut. Lalu Evelyn ingat bahwa di jaket Jane ia menemukan kamera ayahnya. Kemungkinan besar ada rekaman tentang kutu itu di dalam kamera ayahnya. Tapi untuk mendapatkan kameranya, Evelyn harus masuk ke dalam ruangan penuh kutu agar bisa mengambil kamera ayahnya yang berada di dalam jaket Jane. Dengan pengaman seadanya, Evelyn masuk ke ruangan yang berisi mayat Jane dan juga si beruang. Lalu ia dengan cepat mencari kamera ayahnya. Ketika ia hendak keluar, Evelyn dikejar oleh kutu-kutu yang telah menetas. Salah satu kutu hampir saja masuk ke dalam tubuh Evelyn. Lalu Federico meminta Evelyn untuk melepas semua pakaiannya untuk memastikan bahwa Evelyn bersih dari kutu-kutu tersebut. Setelah itu, mereka pun menonton rekaman Dr. Crippen bersama-sama. Ketika sedang menonton, mereka bertiga menyadari bahwa kutu-kutu itu telah menetas dan memenuhi ruangan tempat mayat Jane dan beruang kutub. Lalu mereka memutuskan untuk membakar dan menghancurkan pusat penelitian karena cepat atau lambat, kutu-kutu itu akan keluar dan menyebar ke seluruh dunia. Di saat bersamaan, Link terbangun di dalam ruangannya yang penuh dengan kutu. Ia meminta mereka bertiga untuk mengeluarkannya dari dalam ruangan tersebut. Tapi karena Link telah terinfeksi, Link terpaksa akan dimusnahkan juga. Di tengah kepanikan, Federico menembak Link tanpa alasan yang jelas. Di sana, Bart menyadari bahwa kutu tersebut telah bertelur di sekujur tubuhnya dan dia tidak memiliki harapan lagi untuk tetap hidup. Karena hal tersebut, Bart memutuskan untuk membius dirinya dan juga Link agar mereka tidak merasakan sakit ketika pusat penelitian itu dibakar. Setelah itu, Evelyn dan Atom mencoba mencegah Federico untuk pergi dari sana. Evelyn tahu jika alasan Federico menembak Link adalah karena dirinya tidak ingin yang lain tahu jika dirinya telah terinfeksi oleh kutu tersebut. Di tengah perdebatan itu, Federico hampir membunuh Atom dan Evelyn. Akan tetapi aksinya itu digagalkan oleh Dr. Crippen yang ternyata dia masih hidup. Dirinya hanya mengalami luka tembak pada bahunya saja. Evelyn sangat senang ketika dia mengetahui bahwa ayahnya masih hidup. Ketika Evelyn dan Atom mulai menyebarkan bensin di pusat penelitian, Evelyn menyadari ada suatu hal yang belum terungkap. Ia pun segera melanjutkan menonton rekaman ayahnya yang belum ia tonton sampai habis. Evelyn dan Atom sangat terkejut karena Dr. Crippen sengaja membuat dirinya terinfeksi dan dia berencana untuk menyebarkan wabah itu ke seluruh umat manusia. Rencana itu dilakukan Dr. Crippen bertujuan untuk mengurangi populasi manusia di bumi dan memberi pelajaran pada manusia yang telah menjadi penyebab pemanasan global. Evelyn dan Atom mencoba untuk mencegah tindakan ayahnya tersebut. Akan tetapi, Dr. Crippen telah naik ke dalam helikopter penyelamat. Di dalam helikopter, Dr. Crippen meminta sang pilot untuk mengkarantina tempat tersebut. Saat helikopter mulai terbang, Atom berhasil memegang salah satu bagian helikopter. Dia berusaha memberitahu pilot bahwa Dr. Crippen telah terinfeksi. Namun sayangnya, Atom tidak mampu bertahan lagi dan dia pun terjatuh dari ketinggian. Hal itu menyebabkan dirinya mengalami luka yang sangat parah. Evelyn yang melihat hal tersebut hanya bisa terdiam dan memikirkan cara lain untuk mencegah ayahnya kabur dari wilayah itu. Karena tak punya pilihan lain, Evelyn menembak helikopter sehingga helikopternya terjatuh dan menabrak pusat penelitian Dr. Crippen. Kecelakaan itu telah menewaskan Dr. Crippen, pilot helikopter, dan seluruh kutu yang ada di dalam pusat penelitian. Kemudian Evelyn menghampiri Atom yang dalam keadaan sekarat. Karena luka yang sangat parah, Atom pun meninggal dunia. Setelah kejadian mengerikan, Evelyn memutuskan untuk berlindung di helikopter Bart sambil menunggu tim penyelamat datang. Keesokan harinya, helikopter penyelamat pun datang dan segera membawa Evelyn ke tempat yang aman. Di akhir film, kita akan mendengar suara Evelyn dari radio. Setelah kejadian mengerikan yang dialami, Evelyn menceritakan informasi tentang wabah dari kutu prasejarah itu dan kisah ayahnya dalam memperjuangkan tentang bahayanya pemanasan global bagi bumi. Kita juga akan diperlihatkan anjing dari seorang pemburu yang memakan bangkai seekor burung. Tak lama setelah itu, muncul kutu yang sama seperti kutu prasejarah dari dalam bangkai tersebut. Menurut gua, sepertinya alasan mengapa kutu itu belum musnah karena mayat mamut yang menjadi asal mula dari kutu tersebut. Evelyn dan Atom hanya menghancurkan kutu yang berada di pusat penelitian Dr. Crippen. Mereka lupa kalau masih ada kutu yang hidup di dalam bangkai mamut itu. Di sini sudah bisa dipastikan bahwa wabah kutu itu akan muncul dan menginfeksi ribuan umat manusia. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.